Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa baik atas kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya atas saudara dan saya. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu hari lepas hari sampai saat ini. Sebelum memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pengusaha asal Meksiko bernama Enrique Corcuera menciptakan olahraga padel secara tidak sengaja di rumahnya di Acapulco, Meksiko pada tahun 1969. Olahraga ini kemudian populer di Eropa berkat seorang temannya, yaitu Pangeran Alfonso de Hohenlohe dari Spanyol yang berkunjung di rumahnya dan kemudian tertarik dengan permainan itu. Dari Spanyol, padel kemudian menyebar dengan cepat ke negara-negara lain, terutama di Eropa dan Amerika Latin, sampai akhirnya juga ke Indonesia dan menjadi fenomena yang global sekarang ini. Ada banyak orang yang senang bermain padel, senang berolahraga, senang melakukan latihan badani. Tentu olahraga itu penting. Olahraga punya manfaat yang baik bagi tubuh jasmani kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupakan tubuh rohani kita. Kita perlu menjaga kebugaran rohani kita dengan cara beribadah. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 ini dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat ini, saudara, tidak melarang kita untuk berolahraga, tidak melarang kita untuk main padel, main tenis, badminton, atau olahraga lainnya. Olahraga tidak haram. Kita semua boleh berolahraga. Berolahraga itu ada manfaat bagi kesehatan kita, meningkatkan kekuatan, daya tahan tubuh, stamina, dan memberikan penampilan yang baik. Tapi perlu kita sadari, saudara, bahwa tubuh jasmani kita ini suatu saat akan menjadi tiada. Kita semua akan meninggal suatu saat, dan semua manfaat olahraga itu akan berakhir. Namun ada bagian dari diri kita yang masih hidup, yang masih ada, yaitu rohani kita. Dan rohani kita ini tidak bisa dikuatkan dengan olahraga fisik, tapi bisa dikuatkan dengan olahraga rohani, yaitu ibadah. Dan itu sebabnya kita semua tidak boleh melupakan untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan meninggalkan ibadah kita. Jangan sampai kita membuat tubuh fisik kita kelihatannya bugar, kelihatan segar, tapi melalaikan perawatan rohani kita. Ibadah itu punya dua kegunaan, saudara, yaitu kegunaan atau manfaat di hidup sekarang ini dan juga manfaat di dalam hidup yang akan datang, yaitu di dalam sorga, dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Ibadah mendatangkan berkat, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan, pergumulan. Ibadah membuat kita mengalami kepuasan secara jiwa, karena hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang menyegarkan kita, memuaskan kita. Dan
kepuasan jiwa, kepuasan batin itu tidak dapat kita beli dengan uang, tidak dapat kita capai dengan olahraga. Dan ibadah juga punya nilai kekal, saudara. Ibadah yang kita lakukan, ketaatan kita kepada Tuhan, kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan akan membawa kita kepada kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berolahraga tentu boleh. Saudara bisa melakukan olahraga lari pagi, jalan sehat, atau olahraga lainnya. Tapi mari jangan jauhkan diri dari ibadah, karena ibadah berguna dalam segala hal, baik untuk hidup kita sekarang ini maupun untuk hidup kita yang akan datang. Mari tetap setia beribadah kepada Tuhan, miliki iman teguh kepadanya, dan kasih yang selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengajar kami, menuntun kami, supaya kami tidak meninggalkan ibadah kepada-Mu. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami selalu, sehingga kami tidak lemah, tidak goyah, menghadapi berbagai rutinitas, aktivitas, tantangan, godaan yang ada di dunia ini, sehingga kami tetap setia beribadah kepada-Mu Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu saja, tapi hari-hari biasa kami juga beribadah, yaitu ibadah secara pribadi kepada Tuhan, memiliki persekutuan yang erat dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, pimpin kami dan sertai kami dalam segala perkara, agar kami berhasil dan berkemenangan, serta memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa, pertolongan, serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami mujizat Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah kasih karunia-Mu, rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.